Assalamualaikum kawan-kawan peduli hak asasi manusia. Bulan Mei adalah bulan yang syarat dengan sejarah pelanggaran hak asasi manusia di negeri kita ini. 1983 bulan Mei ditandai dengan kasus Marsina, ketika seorang buruh, pejuang hak-hak buruh ditemukan tewas dengan bekas-bekas penganiayaan berat. Kasus Trisakti juga terjadi pada bulan Mei 1998 yang mengambil banyak korban jiwa. Di Aceh sendiri, bulan Mei menandai dua kasus pelanggaran HAM yang besar. Pertama adalah kasus Simpang KKA di Aceh Utara, dan yang kedua adalah kasus Jambu Kepo di Aceh Selatan. Lalu, apakah makna mengingat dan memorialisasi kasus-kasus pelanggaran HAM itu, dan apa sumbangannya bagi pelurusan sejarah, perbaikan kondisi hak asasi manusia, dan membangun kebangsaan Indonesia yang lebih Pancasilais, Persatuan Indonesia? Mari bergabung bersama kami di channel Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bersama saya, Afrida Bel. Pada 3 Mei 1998, sepasukan Tentara Nasional Indonesia yang mengaku diprovokasi dan diserang oleh kelompok rakyat yang melakukan demonstrasi di dekat Korem Lilawangsa membuka tembakan ke arah kerumunan penduduk. Hampir setahun setelah peristiwa itu, pada tahun 2000, Presiden membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 88 tahun 1999. Dalam laporannya, Komisi Independen ini menyebutkan bahwa sebanyak 39 warga sipil tewas, termasuk seorang anak berusia 7 tahun. 156 warga sipil mengalami luka tembak dan 10 warga sipil dinyatakan hilang. Jenderal Wiranto ketika menanggapi terjadinya peristiwa itu mengatakan tidak mungkin TNI menembak rakyat dengan peluru dan hanya mengatakan menembak dengan peluru karet untuk membubarkan kerumunan. Namun dokter yang diwawancari oleh Koalisi NGO HAM mengatakan bahwa mereka menemukan peluru timah di 38 jenazah yang dibawa ke rumah sakit. Lalu pada 17 Mei tahun 2003 terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat di Desa Jambu Kepo, Aceh Selatan. Dalam peristiwa itu sebanyak 16 orang warga sipil mengalami penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum dan pembakaran beberapa properti, termasuk 5 orang lainnya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh aparat negara. Kasus ini kemudian diselidiki secara pro justisia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan masih di dalam proses sampai hari ini, belum lagi berlanjut ke pengadilan HAM. Kedua kasus ini, yaitu kasus Simpang KKA dan kasus Jambu Kepo, adalah dua dari berbagai kasus yang ditangani oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sebagai bagian dari mandatnya dan melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan terhadap para korban, para keluarga korban, dan saksi yang mengamati atau melihat terjadinya peristiwa pelanggaran HAM itu. Nama-nama mereka akan dicantumkan kemudian dalam laporan akhir KKR Aceh sebagai bagian dari tugas utama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Sebagaimana kita ketahui, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memiliki 3 mandat. Yang pertama adalah mengungkapkan kebenaran yang dilakukan dengan cara mengambil pernyataan dari para korban, baik secara tertutup, melalui wawancara tertutup, ataupun secara terbuka melalui dengan kesaksian. Dan yang kedua adalah merekomendasikan reparasi. Korban yang atau keluarga korban yang telah ditemukan dan diambil pernyataannya dalam mandat pertama akan direkomendasikan kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh dan pihak ketiga untuk mendapatkan reparasi. Yang terakhir adalah mengusahakan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku, baik secara individu maupun secara institusi. Kalau korban yang terdiambil pernyataannya dalam berbagai kasus pelanggaran HAM itu akan dimasukkan juga sebagai laporan akhir yang merupakan tugas utama dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sahabat-sahabat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh berharap
pemerintah memberi perhatian yang lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kedua kasus ini, Simpang KKA dan Nyambung. Menyelesaikan kasus ini berarti menghormati sekaligus berempati kepada penderitaan korban. Menyelesaikan kasus ini berarti pemerintah hadir di hadapan rakyatnya untuk menegakkan keadilan. Bukankah keadilan ini kata yang sangat penting bagi bangsa kita? Demikian pentingnya sehingga Pancasila menyebutkannya tidak hanya sekali, tapi 2 kali, yaitu dalam sila kedua dan sila kelima. Tegaknya keadilan bagi korban akan merajut kembali luka hati mereka dan menghapus keraguan akan solidaritas sesama anak bangsa kita. Tegaknya keadilan dengan demikian akan mengokohkan persatuan Indonesia, manakala rakyat merasa haknya dilindungi oleh negara dan negara muncul menjadi sebuah entitas yang melindungi dan menghormati serta membela hak warganya. Memang kita masih harus menunggu penegakan hukum terhadap kedua kasus itu, dan penantian kita mungkin akan membutuhkan kesabaran yang lebih besar sebelum ia menjadi nyata. Namun sementara proses hukum berjalan, mari kita perhatikan korban. Kita berusaha untuk sedikitnya mengurangi beban penderitaan mereka. Maka dalam konteks ini, reparasi yang diusulkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh perlu mendapat perhatian yang lebih sungguh-sungguh untuk dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemerintah Aceh, terutama pemerintah pusat di Jakarta, demikian juga pemerintah kabupaten kota di berbagai kabupaten dan kota di dalam provinsi Aceh. Pada akhirnya, kami dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ingin berpesan kepada seluruh rakyat Aceh dan seluruh bangsa Indonesia bahwa kita tidak boleh melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, karena bangsa yang melupakan sejarahnya adalah bangsa yang akan dikutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama. Anak bangsa telah jatuh menjadi korban berbagai pelanggaran HAM itu, dan sudah saatnya kita belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Dukung kami, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, merekomendasikan reparasi, dan membangun rekonsiliasi untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia.